Polda Sumut rilis akhir tahun. Mulai kasus narkoba hingga curanmor. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra S.M.C. menyampaikan rilis akhir tahun di hadapan awak media. Bertempat di Aula Tribrata Polda Sumut. Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022. Pembukaan diawali sambutan oleh Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi SH. SIK. Dalam sambutannya Kabid Humas mengatakan selamat datang kepada para awak media selaku mitra strategis Polri dalam menjalankan tugas serta mengapresiasi awak media yang telah berkontribusi dalam hal pemberitaan kegiatan Polda Sumut. Selanjutnya Kapolda Sumut yang didampingi Wakapolda Su. Irwasda dan para PJU mengatakan bahwa Polda Sumut mulai memasuki Januari tahun 2022 tetap berfokus dan komitmen kepada penanggulangan pandemi COVID-19 guna meminimalisir perkembangan virus COVID-19, di mana vaksinasi kepada masyarakat terus dilakukan. Baik vaksinasi tahap pertama, kedua dan vaksinasi booster serta penguatan. Kegiatan ini dilakukan di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Begitu juga kegiatan himbauan kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan tetap dijalankan. Selama tahun 2022 tindak pidana kejahatan mengalami penurunan 1.626 atau 9% dibanding tahun 2021. Dari pengungkapan kasus menonjol tersebut, Polda Sumut berhasil menangkap 2.490 tersangka dan dari jumlah tersebut 78 tersangka terpaksa dilumpuhkan dan 2 diantaranya tewas ditembak karena melawan petugas. Adapun kasus yang terbanyak di tahun 2022 yaitu tindak pidana narkotika, 4.644 kasus. Curanmor, 3.827 kasus. Curat, 3.372 kasus. Anirat, 3.357 kasus. Peras ancam, 2.332 kasus. Curas, 592 kasus dan perjudian, 477 kasus. Mengawal di sektor pembangunan guna memajukan Provinsi Sumatera Utara andil Polda Sumut cukup besar. Pembangunan koridor jalan tol Binjai Langkat, Tebing Indrapura, Tebing Simalungun terus digenjot dan dikawal guna memaksimalkan jalur darat yang lebih cepat distribusi barang dan angkutan antar daerah. Di tahun 2022 Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melaksanakan 3 operasi kepolisian terpusat yaitu Operasi Ketupat, Operasi Lilin dan Operasi Aman Nusa 2 COVID-19 dan PMK, dan 10 operasi di kewilayahan yaitu Ops Antik, Pekat, Keselamatan, Patuh, Sikat, Kancil, Bina Karuna, Bina Kusuma, Bina Waspada dan Zebra. Kasus perjudian online dan kasus konvensional yang melibatkan oknum di dalamnya tidak ada toleransi semua ditindaklanjuti. Begitu juga dengan pelaku premanisme yang meresahkan masyarakat juga menjadi atensi Polda Sumut, di mana pelaku premanisme yang berhasil diamankan mencapai 1.535 orang di mana 1.250 orang berhasil dibina dan 285 orang dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Terhadap kasus perlindungan perempuan dan anak di mana ada yang merupakan kasus atensi dari masyarakat yaitu kekerasan terhadap anak yang terjadi pada anak-an. Al-Fakih dari Tanah Karo. Pembunuhan istri oleh suami yang terjadi di Humbahas. Pembunuhan dan pemerkosaan terhadap siswi SMP di Pangkalan Brandan Langkat. Kasus pembunuhan motif menghipnotis terhadap Ibu Romaida Simpan di Kabupaten Tapsel. Dan kasus pembunuhan siswa pelajar SMK di Medan tak luput dari penanganan Polda Sumut. Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan hukum yang terbaik untuk masyarakat. Beberapa waktu lalu kita mendapat musibah di mana terjadi virus yang menyerang peternak hewan ternak jenis sapi yaitu penyakit kuku dan mulut. Polda Sumut bekerja sama dengan dinas terkait melakukan vaksinasi terhadap hewan milik peternak di wilayah Sumatera Utara. Dan guna memaksimalkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat Polda Sumut juga melakukan terobosan kreatif yaitu melakukan strong point dengan menempatkan personil di beberapa titik di ruas jalan yang merupakan jalur macet dan memang diperlukan kehadiran personil Polri, baik pagi dan sore hari. Melaksanakan safari ibadah baik ke rumah ibadah dan memberikan bantuan ke rumah panti sosial yatim piatu.
Menindaklanjuti komplain masyarakat dengan terobosan restoratif justice. Sambang Nusa melakukan survei atas kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan Polri. Melakukan dialog interaktif Polri melalui RRI guna mengetahui apa saja kinerja Polri, terobosan dan lainnya. Masyarakat bisa langsung bertanya kepada narasumbernya. Semua capaian yang sudah dilakukan Polda Sumut kurun waktu tahun 2021 sampai tahun 2022 merupakan kerja keras dari personil dan didukung oleh masyarakat sehingga Polri tetap berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.